Lu bayangin, lagi enak-enak di pesawat, ngeliatin keindahan langit, tiba-tiba di ketinggian ada orang ngeluarin katana. Terus dia ngebelah kursi dan teriak kalau dia lagi ngebajak pesawat. Lu, kalau situasinya kayak gitu, pada ngapain? Ini kasus beneran kejadian dan kacaunya yang ngelakuin itu musisi. Nah, gimana tuh ceritanya? Sebelum gue lanjut, tolong subscribe, like, dan share video ini ya. Les Realizes Denudes, buset nama bandnya susah banget. Selanjutnya gue sebut LRD aja ya, supaya lidah gue nggak jadi keriting. Nah, LRD ini band rock kayak gue agak susah L sama R. Nah, Nah, LRD ini band rock psychedelic dari Jepang. Band ini punya cerita yang beda banget. Jadi, mereka mulai bermusik bareng pada tahun 67. Personilnya, Takeshi Nagamura sama Takeshi Mizutani ketemu di sebuah klub musik di kampus. Nah, nama keren Les Realizes Denudes itu dicetuskan oleh Mizutani, artinya koper kosong dalam bahasa Prancis. Terus, buat nama anggota band, mereka ngajak Moriaki Wakabayashi dan Takashi Kato. Gak kayak band mainstream lain, LRD punya semangat beda nih. Mereka mau bikin musik rock asli, tapi pakai bahasa Jepang. Beda dari band ngetop yang lagi ngetren di Jepang pada zamannya itu, meski ambil jalan yang sepi dan gak cari popularitas, LRD malah mencuri perhatian karena memilih mainin musik rock asli dengan bahasa Jepang. Keren banget. Kapan ya gue kayak gitu? Sebagai sebuah band, karena mereka cenderung pendiam, jadi yang beredar di masyarakat itu mitosnya. Band yang hidup dari satu mitos ke mitos yang lain pokoknya. Mitos ini nggak muncul dari ruang hampa, tapi ada penyebabnya. Penyebabnya ini rada ekstrim buat ukuran band. Alkisah, Takamaru Tamiya di usianya yang baru 27, baru aja lulus kuliah. Tanggal 31 Maret 1970, dia naik pesawat Japan Airlines 351 dari Bandara Haneda ke Fukuoka di selatan Jepang. Jam lepas landasnya tuh jam setengah 8 pagi. Awalnya perjalanan di pesawat itu biasa aja. Di dalam pesawat ada penumpang bermacam-macam, ada dokter, pastor, mahasiswa, musisi, sampai punya profesi lain. Lagi enak-enak melayang gitu kan, tiba-tiba si Tamiya bangun dari kursinya terus bilang, "Gue bajak nih pesawat ini." Tapi penumpang pada cuek, seolah kayak nggak peduli. Tamiya langsung keluarin katana dari saku celananya, terus dia motong tempat duduknya. Orang-orang pada panik. Teroris ini ada 9 orang, dan salah satunya adalah anggota LRD, yaitu si basis Moriaki Wakabayashi. Mereka teriak-teriak dan bikin 129 penumpang ciut nyali. Bukan cuman katana, mereka juga bawa bom pipa dan berusaha nyerang kokpit. Penembakan 45 menit ini serasa kayak 45 tahun. Mereka merangsek masuk ke kokpit, menyandra pilot yang gagal minta bantuan. Salah satu pembajak yang bawa bom berhasil ambil alih kendali. Kelompok ini minta pilot terbangin ke Kuba. Mereka ke Kuba buat minta bantuan Kuba menggulingkan monarki Jepang. Tapi, kata pilotnya, bensinnya cuma cukup ke Fukuoka. Mereka ngamuk dan nolak buat mendarat. Mereka negosiasi sama pihak berwenang, akhirnya deal. Pesawat terbang dan mendarat di Korea Utara. Nah, di Korea Utara ini, mereka disambut dan jadi pahlawan budaya. Selain itu, mereka dapat suaka politik. Takayashi Omi, pendiri fraksi Tentara Merah, dihukum 20 tahun penjara karena diduga menjadi motor pembajakan. Di Jepang, Les Realizes Denudes jadi geger karena si basis ikutan kelompok pembajakan pesawatan itu. Rada beda nih. Kalau biasanya kan musisi karyanya dibajak ya. Kasian banget jadi musisi, udah cari duit susah, lagunya dibajak pula. Nah, musisi ini malah ngebajak pesawat komersil yang ada penumpangnya sampai tujuan pesawatnya harus berubah. Habis pembajakan itu, vokalis dan motor RRD Takashi Mizutani berusaha ngilang menghindari lampu sorot. Ada gosip yang bilang dia sebetulnya ditawari ikut dalam pembajakan itu. Meski tidak terlibat, namanya masuk daftar CIA karena dianggap bisa mengganggu stabilitas negara. Sejak saat itu, Mizutani makin jadi misterius. Band ini semakin jadi mitos. Mitos itu bikin mereka kelihatan keren, padahal mah mungkin musisinya biasa aja. Mereka jadi mitos karena minim informasi. Nah, di tahun ini, album mereka di Ozzy Tapes dari Temporal Drift berusaha buka tirai mitos itu. Dengan liner notes dan komentar, mereka ngebantu hadirkan band ini tanpa jebakan mitos. Yosuke Kitazawa dari Temporal Drift ngebet benerin info yang salah tentang band ini. Album ini jadi bukti benerin mitos.
fokus ke musik, dan interaksi Mizutani di dunia artistik Tokyo. Let's realize the nudist. Terangkat dari bayang-bayang mitos. Nah gengs, kalau mau jadi rockstar jangan bajak pesawat, mendingan bajak kaos. Beda dari band populer yang lagi ngerti